Yuk belanja di TS Mart. Dengan belanja di TS Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wal aqibatul muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian kitab Ad-Da'u wad-Dawa Sunan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Kemarin kita sudah menjelaskan bervariasinya azab bagi para pelaku dosa. Termasuk azab itu juga ditimpakan kepada muslim-muslim terbaik dalam pandangan manusia ketika di dunia, tapi niat melakukan kebaikan itu yang keliru, yaitu riya. Sudah kita terangkan 3 orang di antaranya, yaitu para syuhada, orang yang mati syahid tapi riya ketika jihadnya. Keduanya para ulama, para ustadz, para da'i, para mubaligh yang seluruh waktu hidupnya, seluruh potensi yang dimilikinya dicurahkan untuk belajar dan mengajar, dakwah, baca Al-Quran. Tapi juga riya. Dan yang ketiganya hartawan yang dermawan. Juga riya. Itu manusia-manusia yang secara sosial dianggap di atas rata-rata oleh manusia. Tapi diazab. Berkata Imam Ibnu Qayyim, sami'tu Syekhul Islam Ibn Taimiyah yaqulu, aku mendengar guru saya yaitu Syekhul Islam Ibn Taimiyah berkata, kama anna khairan nasi al-anbiya fasyarrun nas man tashabbaha bihim minal kadzdzabin wadda'a annahu minhum wa laysa minhum. Fa khairun nasi ba'dahum al-ulama wasyuhada wal mutasaddiqun al-mukhlisun wasyarrun nas man tashabbaha bihim yuhimu annahu minhum wa laysa minhum. Ketika mengomentari hadis tentang 3 orang manusia hebat tapi masuk neraka karena riya, maka berkata Syekhul Islam, kalau sebaik-baik manusia adalah para nabi, para rasul, maka sejelek-jelek manusia adalah para pendusta tapi berpura-pura menjadi para nabi palsu gitu, para rasul palsu, para pendusta, tapi mengklaim diri sebagai para nabi, padahal bukanlah termasuk para nabi. Lalu sebaik-baik manusia setelah para nabi adalah para ulama, para syuhada, orang-orang yang bersedekah secara ikhlas. Jadi kalau amalan dakwah, amalan belajar ilmu, mengajarkan ilmu, membaca Al-Quran dilakukan secara ikhlas. Demikian juga jihad dilakukan secara ikhlas. Demikian juga sedekah dilakukan secara ikhlas. Para pelakunya itu manusia-manusia terbaik setelah para nabi. Maka sejelek-jelek manusia adalah orang-orang yang menyerupai mereka tapi palsu. Jihad, dakwah, belajar ilmu, mengajarkan ilmu, membaca Al-Quran, juga infak dan sedekah, tapi niatnya itu riya.
amalannya menyerupai amalan para ulama, para syuhada, para mustasaddiqun, tapi niatnya buruk karena ingin memperoleh keuntungan dunia dengan hal itu. Ingin dipuji orang, diapresiasi orang, ingin menjadi sorotan, perhatian, maka merekalah seburuk-buruk manusia dan akan peroleh azab. Dalam Sahih Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, ini juga untuk orang-orang muslim. Man kanat indahu li akhihi madlamah min malin aw irdin falyatih falyastahillaha minhu qabla an yu'khadha wa laysa indahu dinarun wala dirhamun fa in kanat lahu hasanat ukhidha min hasanatihi fa'utiyaha hadha wa illa ukhidha min sayyiati hadha faturihat alaihi thumma turiha finnar. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, siapa yang memiliki kezaliman kepada saudaranya, pernah melakukan kezaliman, jahat tuh ke saudaranya, baik kezaliman ini tentang hartanya atau tentang kehormatannya. Hartanya pernah diambil dengan cara tidak hak, ditipu, dicuri, pura-pura pinjam tapi dengan niat untuk tidak dibayar, hanya basa-basi pinjam teh, istilah lain dari minta, tapi maksudnya niatnya nggak akan bayar. Atau dengan cara apapun mengambil harta dia secara tidak hak, atau kehormatannya pernah dihina, pernah digibahi, pernah difitnah, maka siapa orang yang pernah melakukan kezaliman kepada saudaranya, baik hartanya ataupun kehormatannya, hendaklah dia mendatanginya, minta dihalalkan dari dia sebelum dihisab, sebelum diambil kembali haknya tersebut. Di hari itu tidak ada dinar, tidak ada dirham. Kalau sekarang kita mengambil dinarnya atau dirhamnya dengan cara menipunya, mencurinya, atau meminjam dengan niat tidak dibayar, maka di akhirat nanti nggak bisa dikembalikan lagi dengan harta. Nggak ada rupiah, nggak ada dolar, nggak ada real, nggak ada dinar, nggak ada dirham di sana. Tapi bila dia memiliki kebaikan, pahala dari sholat, pahala dari semua amal ibadah yang pernah dilakukannya, akan diambil pahala tersebut kemudian diberikan kepada korban kezaliman dia. Kalau tidak, maka diambil dosa-dosa kesalahan korban kezaliman itu lalu ditimpakan kepada pundak dia, lalu dia dilemparkan ke dalam api neraka. Wal'iyadzubillah. Ini orang muslim loh. Kenapa orang muslim? Karena ada pahalanya. Makanya dari keterangan ini sebenarnya pelaku kezaliman orang yang amat sangat rugi, korban kezaliman orang yang beruntung. Dia dapat pahala gratis tanpa beramal. Dia terhapus dosanya tanpa bertobat. Doanya ujuk-ujuk makbul, diterima, mujarab, ya. Yang apabila doanya ditujukan, ditembakkan kepada orang yang zalim itu kena. Ternyata ada azab untuk pelaku kezaliman kalau tidak ditobati. Masih dalam Sahih Bukhari, masih dari Abu Hurairah radhiyallahu an, berkata Nabi alaihi salatu wasallam, man akhadha shibran minal ard bighairi haqqi khusifa bihi yaumal qiyamah ila sab'i ardhin. Siapa orang yang mengambil tanah orang lain walaupun hanya sejengkal tanpa hak, bukan jual beli gitu, bukan sewa menyewa, diambil saja. Patok batas tanah kita dengan batas tanah orang lain digeser gitu ya.
Walaupun hanya sejengkal. Sejengkal itu 1 meter, kalau umpama panjangnya sampai 100 meter, 100 jengkal berapa tumbakan itu ya. Berapa meter persegi itu. Berapa puluh juta uang itu. Atau kalau sawah itu sawah kita dengan sawah orang dibatasi oleh, kata orang Sunda, galengan. Apa bahasa Indonesia galengan itu? Pematang siantar. Pematang sawah gitu ya. Batasnya itu. Nah, banyak itu petani yang licik. Digeser itu tuh. Siapa nama si pematangnya itu? Bukan dipangku begitu, bukan. Dicangkul dari sebelah dia gitu ya. Sedikit-sedikit hasil tanah cangkulannya ditaplokan ke sebelah sana. Gitu, akhirnya punya dia tambah meluas, punya orang tambah menyempit. Gak terasa. Siapa orang yang ngambil tanah orang tanpa alasan yang benar, walau hanya sejengkal, dia akan dibenamkan pada hari kiamat sampai sedalam 7 lapis bumi, 7 lapis tanah. Diazab itu. Pelaku keburukan, nyuri walaupun hanya sejengkal tanah. Dalam Sahihain riwayat Bukhari dan Muslim berkata Rasul alaihi salatu wasallam, narukum hadhihi allati yuqidu banu Adam juz'un wahidun min 70 juz'an min nari jahannam. Api kalian ini yang sekarang dinyalakan oleh Bani Adam itu hanya 1 bagian dari 70 bagian api neraka. Panasnya tuh, padahal api di dunia ada yang bisa mencapai lebih dari 1000 derajat ya. Itu aja yang sudah membuat besi bisa meleleh, logam-logam yang kuat, yang keras bisa menjadi mencair. Kalau umpamanya ada cairan besi kayak begitu, mencair karena panasnya luar biasa, mungkin lebih dari 1000 derajat. Dilemparkan kertas atau kayu, itu sebelum si kertas itu kena dengan cairan besinya masih di atas sekitar 1 meter, sudah nyala itu. Menunjukkan hawa yang ditimbulkannya aja panasnya tuh luar biasa. Belum kena kepada cairan besi sudah nyala. Sekitar 1 meter di atas permukaan cairan besi, kertas atau benda apa dilemparkan. Dah nyala di jalan juga. Apalagi kalau kena besi cairnya. Itu di dunia. Api neraka 70 kali lipat panasnya, lebih dahsyat daripada itu. Kalau para sahabat bertanya, wallahi in kanat lakafiyah. Qal fa innaha qad fuddilat 'alaiha bitis'atin wa sittina juz'an kulluhunna mithlu harriha. Kata para sahabat, mengerikan banget, itu sudah cukup sangat panas yang di dunia aja. Kata Nabi SAW, sesungguhnya api di dunia dilipat gandakan 69 kali lipat. Semuanya panasnya seperti itu. Dilipat gandakan 69 kali lipat lagi. Ngerinya api neraka. Dalam Musnad Ahmad dari Mu'adz, dia berkata, Ausani Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam faqal la tusyrik billahi syai'a wa in qutilta aw hurrikta wa la ta'uqanna walidayka wa in amaraka an takhruja an ahlika wa malik wa la tasrukanna salatan maktubatan muta'ammida fa inna man taraka salatan maktubah muta'ammida faqad bari'at minhu dhimmatullah wa la tasrabanna khamra fa innahu ra'su kulli fahishatin wa iyyaka wal ma'siyah fa innal ma'siyata tuhillu sakhatallah. Kata Mu'adz, Rasul sallallahu alaihi wasallam telah berwasiat kepadaku,
Beliau berkata, jangan engkau menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Sekalipun risikonya engkau dibunuh atau dibakar. Dan jangan kamu menyakiti kedua orang tuamu. Sekalipun kedua orang tuamu memerintahkan kamu untuk keluar, meninggalkan keluargamu atau hartamu, meninggalkan hartamu. Dan jangan sekali kamu meninggalkan 1 kali sholat fardu secara sengaja. Karena sungguhnya siapa orang yang meninggalkan 1 kali sholat fardu secara sengaja, maka telah berlepas dirilah jaminan Allah untuk dirinya. Jangan sekali-kali kamu minum khamar. Khamar itu apapun yang memabukkan, baik yang diminum, yang dihisap, yang dimakan, berupa pil, berupa apapun. Karena sungguhnya hal itu menjadi pokok pangkal seluruh perbuatan keji. Jauhi oleh kamu kemaksiatan. Karena maksiat itu menghalalkan turunnya kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hadis-hadis yang menjelaskan azab bagi para pendosa. Dosa-dosa tadi mengundang turunnya azab. Maka bagaimana mungkin seseorang bisa pede dosa terus-terusan, tobat enggak, tapi dia kepedean akan memperoleh ampunan dari Allah hanya karena meyakini Allah itu lautan ampunan. Keyakinan bahwa Allah lautan ampunan benar. Terus salahnya di mana? Salahnya dia menyalahartikan keyakinannya tersebut. Sehingga walaupun tidak tobat dari dosanya, walaupun mati dalam keadaan bergelimang dosa, Allah pasti mengampuninya karena Allah lautan ampunan. Itu yang keliru. Allah lautan ampunan itu bagi orang yang tobat dari dosanya. Iya, silakan dikasih ampunan. Walaupun dosanya sebanyak buih di lautan atau bisa menutupi langit saking banyaknya. Tapi ampunan Allah jauh lebih luas daripada itu. Bagi orang yang tobat. Kalau enggak tobat, tetap ada perhitungan. Ada balasan. Balasannya seperti yang dijelaskan di dalam hadis-hadis tadi. Hadis-hadis dalam bab ini amat sangat banyak. Maka tak layak bagi seorang pun yang ingin membersihkan dirinya, ingin menasihati dirinya, ingin menyelamatkan dirinya untuk berpura-pura buta tentang hal itu. Lalu membiarkan dirinya terjerumus dalam dosa dan maksiat, tapi bersandar dengan cara yang salah kaprah terhadap sikap roja dan husnudzon kepada Allah Azza wa Jalla. Husnudzon yang salah tempat. Keyakinan roja yang salah kaprah. Berkata Abul Wafa bin Ukhail, ihdaru wa la taghtar bih fa innahu qata'al yadda fi 3 darahim wa julida haddu fi mithli ra'sil ibrah min al-khamar wa qad dakhalat imra'atun an-nara fi hirratin wa ishta'alat ash-shamlah naran ala man ghallaha wa qad qutila syahida. Kata Abul Wafa bin Ukhail, hati-hati, kamu jangan sampai tertipu. Karena ingat, seorang pencuri dipotong tangannya hanya karena mencuri seharga 3 dirham. Ingat pula, seseorang dihukum jilid, dipecut, ya, hanya karena dia meminum setetes khamar. Dan ingat, seorang wanita masuk neraka karena seekor kucing.
Dan ingat, ada orang yang mencuri selimut atau mantel atau jaket, lalu jaket itu berubah menjadi api neraka di alam kuburnya hanya karena jaket itu dia curi dari harta milik umat sekalipun dia terbunuh sebagai syahid. Jangan anggap enteng dosa. Neraka, ancaman neraka tadi diperuntukkan bagi orang yang melakukan dosa yang enteng, mencuri 3 dirham. 3 dirham kalau diuangkan mungkin sekitar 200.000, apapun yang berharga 200.000 gitu ya. Di bawah 200.000 nggak boleh dipotong tangannya. Mencuri umpamanya sekarung beras. Beras itu berapa sekarang? 20 kilo apa 25? 25 kali 10, 250 itu sudah lewat 3 dirham ya. Umpamanya mencuri telur 1 kilo. 1 kilo telur berapa? Paling 20 ribuan gitu, 15.000. 2 kilo, 5 kilo telur. Itu nggak boleh dipotong tangan. Tapi sudah 200.000, 3 dirham potong tangan. Kecil yang dia curi nilainya. Tapi hukumannya, tangannya kedua-duanya dipotong. As-sariq was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki dan perempuan potong kedua tangannya. Seteguk khamar dijilid dia, dipecut dia. Terus ada kucing, mungkin maling dagingnya. Lalu gemes nih si ibu, si emak, ditangkap itu kucing, dikurung. Tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, tidak dilepas untuk mencari makanan sendiri sampai mati. Neraka si wanita itu. Sekalipun rajin sholat, rajin saum. Dikungkung tadi awur, dicangcang tadi paraban. Itu maknanya dikurung, tidak dikasih makan. Diikat, tidak dikasih juga makan. Tidak dilepaskan untuk mencari makan sendiri. Sampai mati itu kucing. Neraka tuh. Cuma ke seekor kucing tuh. Maka hati-hati, jangan anggap enteng dosa. Apalagi kalau dosa itu lebih dari itu. Terkena azab. Berkata Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala dalam kitab Az-Zuhd. Haddatsana Abu Muawiyah, haddatsana Al-Amas an Salman bin Maisarah an Tariq bin Shihab yarfa'uhu qala dakhala rajulun al-jannata fi dhubab wa dakhala rajulun nara fi dhubab. Imam Ahmad mendengar mengatakan telah mengabarkan kepada kami Abu Muawiyah. Kata Abu Muawiyah telah mengabarkan kepada kami A'mas dari Salman bin Maisarah dari Tariq bin Shihab secara marfu. Marfu ini ucapan Nabi SAW. Marfu ini sanadnya sampai kepada Nabi SAW. Beliau bersabda, ada seseorang yang masuk surga karena lalat dan ada juga orang lain yang masuk surga, yang masuk neraka juga karena lalat. Bayangkan lalat itu kecil. Qalu kaifa dzalika ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, gimana itu bisa kejadian wahai Rasulullah? Cuma seekor lalat orang bisa masuk surga, bisa masuk neraka. Padahal lalat itu sesuatu yang tidak ada harganya. Lalat sekarung dijual, ada harganya? Enggak ada. Dikasih gratis, ada yang mau? Enggak ada yang mau. Cari kerjaan aja, harus dikubur gitu ya. Beliau menjawab, marra rajulan ala qaumin lahum sanamun la yajuzuhu ahadun hatta yuqarriba lahu syai'a. Ada 2 orang lewat ke suatu kaum itu punya berhala, patung yang mereka sembah. Tak ada seorang pun yang boleh lewat kecuali harus berkurban, mengorbankan sesuatu apapun kepada berhala mereka. Faqalu li ahadihima qarrib. Kaum itu berkata kepada orang yang lewat, berkurbanlah kamu. Orang itu menjawab, laisa indi syai'. Aku enggak punya apapun untuk dikurbankan. Uang enggak punya, makanan enggak punya, enggak ada yang bisa dia kurbankan. Qalu lahu qarrib walau dhubaba.
berkurbanlah kamu walaupun dengan seekor lalat. Faqarraba dzubaba fakhalau sabila. Maka orang itu menangkap lalat, lalu lalat itu dipersembahkan sebagai kurban bagi berhala itu. Maka dia pun dibiarkan lewat selamat. Fadakhalan nar, dia masuk neraka. Padahal yang dikurbankan ini sesuatu yang nggak ada harganya, yaitu seekor lalat. Bukan apa yang dikorbankannya, tapi pengorbanannya. Untuk siapa? Berkurban itu ibadah yang tidak boleh ditujukan kecuali kepada Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan, sesungguhnya salatku dan sesembelihanku. Pengorbanan yang disembelih dari hewan, karena hewan untuk dikurbankannya disembelih. Kalau lalat ya nggak harus disembelih, paling nggak tahu dipencet entah gimana, mejrel gitu. Ya, yang penting pengorbanan. Pengorbanan itu disandingkan dengan sholat dalam 2 ayat oleh Allah. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu. Katakan olehmu, sungguhnya sholatku, sesembelihanku, pengorbananku, hidup dan matiku semua untuk Allah, tidak ada sekutu dalam hal ini. Demikianlah aku diperintah. Fasholli li rabbika wanhar. Salatlah kamu karena Rabbmu dan menyembelihlah, berkurbanlah. Jadi berkurban itu menyembelih, mengalirkan darah merupakan ibadah tersendiri yang tidak tergantikan oleh orang lain, oleh perbuatan lain. Oleh karena itulah maka berkurban ketika Idul Adha nggak bisa digantikan dengan umpamanya uangnya aja seharga kambing sedekahkan. Lebih bermanfaat. Kalau kambing kan nggak semua orang suka. Kalau kambing kan hanya dimakan, nggak bisa dimanfaatkan dalam bentuk yang lain dan nggak semua orang suka, atau nggak semua orang bisa makan walaupun suka. Orang suka kambing tapi nggak boleh makan karena kolesterol, karena darah tinggi, karena asam urat, karena macam-macam tuh, ya enggak? Bisa memicu kadar gula dalam darah karena diabetes, bisa memicu kolesterol, bisa memicu darah tinggi, bisa memicu ini. Walaupun suka, nggak boleh. Tapi kalau uangnya bisa untuk apapun, bisa untuk siapapun. Semua orang, tidak ada yang pantangan terhadap uang. Kalau kambing, ada yang pantang makan kambing. Jadi kalau sedekah dengan uangnya lebih bermanfaat. Betulkah? Iya, kalau fungsi dari kurban hanya sedekah. Tidak, yang lebih inti adalah iraqatud dam. Mengalirkan darahnya itu ibadah yang paling pokok dari kurban. Walaupun tidak disedekahkan, dimakan semua oleh dia dan keluarganya, nggak sedekah ke orang lain. Tapi dia sudah melakukan ibadah berupa berkurban, menyembelih seekor kambing yang diperintahkan. Tapi selain inti dari ibadah kurban adalah mengalirkan darah binatang tersebut, Nabi SAW menyuruh untuk mensedekahkan sebagian. Kulu waddakhiru wa tasaddaqu. Makan oleh kamu daging kurban ini. Simpan sebagian dan sedekahkan sebagian. Ada nilai sedekahnya? Iya, ada. Tapi bukan itu inti dari ibadah kurban. Itu hanya salah satu kandungan. Intinya itu, yang paling inti adalah mengalirkan darahnya, iraqatud dam. Maka tidak bisa digantikan. Karena ini nilai ibadah. Dalam kurban mengandung nilai tauhid. Tauhidnya apa? Menyembelih hanya untuk Allah. La syarikalah. Wa bidzalika umirtu. Dalam kurban terkandung nilai tauhid. Karena semuanya dilakukan untuk Allah. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Tidak boleh Allah disekutukan dalam hal salat, dalam hal berkurban. Salat untuk selain Allah syirik, berkurban untuk selain Allah syirik.
Harus ditauhidkan Allah dalam hal itu. Dalam kurban terkandung nilai apa? Tauhid. Nih salah satunya. Orang berkurban hanya dengan seekor lalat untuk menyelamatkan dirinya, fadakhalan nar, dia masuk neraka. Lalu faqala lil akhar, ada orang lain yang lewat dicegat lagi, qarrib, berkurbanlah kamu. Dia berkata, ma kuntu liuqarriba li ahadin syai'an min dunillah. Aku tidak akan pernah mengorbankan apapun untuk siapapun selain untuk Allah. Enggak mau, walaupun punya, enggak mau berkorban untuk selain Allah mah. Apa yang terjadi? Fadarabu unuqahu fadakhalal jannah. Maka mereka memenggal kepala orang ini. Dia masuk ke dalam surga. Penyebabnya seekor lalat. Bukan lalatnya tapi pengorbanan. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, wa hadhil kalimatul wahidah yatakallamu bihal abdu yahwi biha finnar ab'ad ma bainal masyriq wal maghrib. Satu kata yang diucapkan oleh seorang hamba tapi bisa menjerumuskan si hamba tersebut ke dalam neraka lebih jauh dibanding jarak antara timur dengan barat. Hanya mau berkorban dengan seekor lalat saja. Kecil, lalat itu kecil. Bukan itunya. Ingat, sesuatu yang dianggap enteng kecil menjadi penyebab orang itu diazab di dalam neraka. Kadang-kadang orang-orang yang tertipu dengan pemikirannya yang keliru, bersandar kepada sebuah pemikiran karena banyaknya nikmat yang Allah berikan kepadanya di dunia, dan Allah itu tidak akan merubah hal itu. Lalu orang itu menyangka bahwa nikmat yang banyak yang Allah berikan kepada dia di dunia merupakan wujud cinta Allah kepada dia. Kalau di dunia saja sudah diberi harta yang berlimpah gitu, apalagi di akhirat, kata dia. Ini termasuk ketertipuan dia. Dia dosa terus, tapi dalam hatinya meyakini, wah Allah itu lautan ampunan, Allah itu sayang ke saya. Di tengah-tengah perbuatan dosa maksiat yang banyak, hartanya melimpah. Hartanya juga dari perbuatan dosa itu. Kekuasaannya terus menanjak. Karirnya terus merayap ke atas. Step by step. Slow but sure. Sedikit demi sedikit. Akhirnya dia berkuasa, akhirnya harta melimpah, lalu dia menyatakan, inilah wujud kasih sayang Allah kepada saya. Walaupun saya banyak maksiat, Allah masih cinta kepada saya. Kalau di dunia aja begini, apalagi di akhiratnya nanti. Tertipu dia. Nih, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, yang sanadnya ini sampai kepada Uqbah bin Amir radhiyallahu an. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Idza ra'aita Allah yu'til 'abda minad dunya 'ala ma'asihi ma yuhibbu fa innama huwa istidraj." Thumma tala qawlahu 'azza wa jalla, "Falamma nasu ma dhukkiru bih fatahna 'alaihim abwaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun." Kata Nabi SAW, bila engkau melihat Allah memberikan kepada seorang hamba kekayaan dunia, tidak hanya kekayaan, tapi kalau pokoknya kesenangan dunia, bisa popularitas, bisa pangkat, jabatan, kekuasaan, pujian orang, pengikut dan dukungan orang yang banyak, apapun lah dari dunia. Tapi dia ahli maksiat. Bila engkau melihat Allah memberikan
berbagai macam kesenangan dunia, padahal dia selalu berkecimpung dalam kemaksiatan yang dia sukai, maka itulah yang disebut dengan istidraj. Istidraj itu tipu daya, Allah menipu dia. Dengan cara apa? Dengan cara dia enjoy di tengah kemaksiatannya, karena kemaksiatannya melahirkan kesenangan. Lalu dia husnudzon yang tidak pada tempatnya kepada Allah. Allah sayang saya, Allah cinta saya. Buktinya walaupun saya banyak dosa nih, harta saya tetap bertambah, melimpah, nggak kehitung. Popularitas saya selalu meluas, orang-orang mengenal saya dan memuji saya. Seluruhnya menjadi lovers, tak ada hater sama sekali. Kalau saya bikin status di Instagram, follower saya itu jutaan. Semuanya lovers. No haters. Semuanya memberikan support, dukungan, pujian, merasa bangga terhadap kita. Kemana saya berangkat, orang itu berebut minta difoto. Nah, itu istidraj. Kemudian Nabi SAW membacakan ayat yang terdapat dalam surah Al-An'am ayat 44. Falamma nasu ma dzukiru bih. Ketika mereka melupakan peringatan kami. Fatahna alaihim abwaba kulli syai'in. Kami buka pintu-pintu segala suatu kebaikan bagi dia. Dibukakan pintu harta. Dibukakan pintu pangkat, jabatan, kekuasaan, pujian, sanjungan orang, dan seterusnya. Hatta idza farihu bima utu, sehingga apabila dia bergembira, bersenang-senang, bangga dengan apa yang telah Allah berikan kepadanya, akhadnahu baghtah, kami azab mereka secara mendadak. Seketika itu juga, faidahum mublisun, maka tiba-tiba mereka pun putus asa. Berkata sebagian salaf, idza ra'aita Allah yutabi'u 'alaika ni'amahu wa anta muqimun 'ala ma'asi fahdharu fa inna ma huwa istidraj yastadrijuka bihi. Kalau engkau melihat Allah selalu melimpahkan nikmatnya kepadamu padahal engkau terus-menerus di atas maksiat, disehatkan, enggak pernah terkena penyakit, jobnya mengalir terus, nggak henti-henti, banyak yang ditolak karena tidak tergeroh, kata orang Sunda, tidak tergeroh, tidak tergarap, tidak tergarap. Uangnya masuk terus-menerus ke rekeningnya, nggak bisa dicegah. Dari royaltinya, dari bayarannya, semuanya umpamanya. Kalau engkau melihat Allah selalu melimpahkan nikmatnya kepadamu padahal engkau terus-menerus berada di tengah maksiat, hati-hati kamu. Waspada kamu. Karena itu hanyalah istidraj, biar dosanya tambah numpuk. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quran dalam surah Az-Zukhruf mulai 33 sampai 35. Walaula ayyakuna an-nasu ummatan wahidah la ja'alna liman yakfuru birrahman libuyutihim sukafa min fiddah wa ma'arij 'alaiha yadhharun wa libuyutihim abwaban wa sururan aw 'alaiha yattaki'un wa zukhrufan fa in kullu dhalika lamma mata'ul hayatid dunya wal akhiratu 'inda rabbikal muttaqin. Seandainya kalau Allah tidak hendak mencegah manusia ini bersatu, Allah tidak menginginkan manusia itu bersatu, pasti kami akan jadikan bagi semua orang yang kafir kepada Allah yang Maha Rahman
Rumah-rumah mereka akan kami jadikan atap-atap yang terbuat dari perak. Dan juga tangga-tangga yang mereka itu bisa naik ke atas tangga dari perak tersebut. Niscaya kami jadikan pintu-pintu bagi mereka dan juga dari perak dan dipan-dipan yang mereka bersandar, berbaring secara nyaman di atasnya. Juga perhiasan-perhiasan. Semuanya itu tiada lain kecuali hanya kesenangan kehidupan dunia yang diberikan kepada mereka sebagai istidraj. Adapun akhirat yang ada di sisi Allah hanya Allah peruntukan bagi orang-orang yang bertakwa. Ingat, seringkali saya bilang harta ini beban yang berat. Halalnya dihisab, haramnya apa? Diazab. Oleh karena itu, agar kita selamat dari beban harta yang kita kumpul-kumpulkan, jadikan harta menjadi investasi akhirat. Salurkan, zakatnya ingat keluarkan, itu yang wajib. Infakkan, sodakohkan, investasikan di dalam kebaikan. Untuk membangun masjid, untuk membangun pondok pesantren, untuk membantu kegiatan-kegiatan dakwah. Dan itu pemanfaatannya permanen, masjid permanen selama nggak dihancurkan. Pondok pesantren bangunannya permanen. Bangunan studio seperti yang saya tempati ini sifatnya permanen. Kamera-kamera yang ada di sini, TV-TV-nya serta kabel-kabelnya dipakai selama belum rusak. Dipakai dakwah. Tersebar ke seluruh penjuru dunia. Manfaatnya terasa oleh jutaan manusia di seluruh dunia. Dan ini kan terekam mungkin berpuluh-puluh ratus tahun selama teknologi ini masih ada, terus akan menyebarkan kebaikan ke banyak orang, di banyak generasi, di banyak tempat, di banyak waktu. Kebayang nggak pahalanya jariah yang akan terkumpul? Ketika harta kita dihisab, dipakai apa? Oh, saya pakai nyumbang masjid. Puluhan ratusan tahun masjid dipakai ibadah, dipakai sholat, dipakai kajian, dan seterusnya. Lahir dari masjid itu orang-orang soleh. Lahir dari masjid itu ustadz-ustadz yang menyebarkan dakwah ke seluruh penjuru dunia. Dipakai apa hartamu? Oh, saya dipakai ngebangun pondok pesantren. Dari sana lahir dai-dai yang go internasional. Dipakai apa hartamu? Oh, saya dipakai untuk membeli kamera, kemudian disumbangkan ke yayasan dakwah untuk mengembangkan dakwah melalui kamera ini. Oh, dan seterusnya. Hisabnya menguntungkan. Itu kalau memang Allah memberi hidayah kepada orang yang berharta tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala membantah orang-orang yang husnudzon kepada Allah akan tetapi dengan cara yang salah. Allah berfirman dalam surah Al-Fajr ayat 15 sampai ayat 17. Fa'ammal insanu idza ibtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Kalla. Sungguhnya manusia apabila diuji oleh Allah dengan kekayaan, dengan harta yang melimpah, Allah muliakan dia di dunia dalam pandangan manusia. Allah berikan nikmat, dia menyatakan Rabbi akraman, Allah telah memuliakan aku. Buktinya mulia apa? Nih hidup saya enak, harta melimpah. Nih orang-orang semua jadi lovers, tidak ada haters. Tapi apabila Allah mengujinya dengan disempitkannya rizki, dibatasinya rizki, disulitkannya rizki, dia berkata Rabbi ahanan, aduh Allah telah menghinakan saya. Mulia hinanya itu diukur oleh harta. Itulah kebanyakan orang.
Ustadz umpamanya miskin, kemana-mana pakai angkot, kemana-mana pakai gojek, kemana-mana pakai kendaraan umum. Harus jalan kaki terlebih dahulu. Pakai sendal butut. Udah kurang dihargai. Beda dengan ustadz yang kemana-mana pakai mobil mewah. Nggak pernah nginjak tanah. Bajunya bagus, ya. Perutnya buncit. Biasanya buncit itu menandakan apa coba? Menandakan dia itu sakit. Punya penyakit. Bahaya itu. Kempeskan. Ambil jarum, tojos. Kayak balon. Nah, itu lebih dihargai yang kayak begitu tuh. Orang menghargainya bukan karena keustadannya, tapi karena kekayaannya. Itulah standar penilaian orang di dalam kehidupan dunia. Orang pada umumnya orang awam. Allah menyatakan kalla, enggak begitu, sekali-kali enggak. Maknanya adalah laisa kullu man na'amtuhu wa wasa'tu alaihi rizqahu akunu qad akramtuhu wala kullu man ibtalaituhu wa dayyaqtu alaihi rizqahu akunu qad ahantuhu bal abtali hadha bin ni'am wa ukrimu hadha bil ibtila. Tidak semua orang yang aku berikan nikmat, yang aku luaskan rizkinya berarti aku telah memuliakannya. Enggak. Dan tidak semua orang yang aku uji dengan kesulitan ekonomi, dengan sempitnya rizki berarti aku telah menghinakannya. Enggak. Tapi kadang aku menguji orang dengan kenikmatan, kadang aku memuliakan orang dengan musibah. Bagaimana orang dapat musibah berarti dimuliakan oleh Allah? Karena Allah ingin orang ini bersih dari dosa-dosa. Orang ini sudah banyak melakukan dosa, ditunggu tobatnya nggak tobat juga, tapi Allah tetap ingin membersihkan orang itu dari dosa. Kasih musibah, suruh dia menderita. Akhirnya terhapus dosa-dosanya dengan musibah, dengan penderitaan itu. Allah ingin agar dia itu banyak pahalanya, tapi ditunggu-tunggu amal ibadahnya, amal solehnya nggak gitu-gitu aja. Kasih musibah, dengan musibah itu dia bersabar, maka Allah limpahkan pahala yang banyak. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah itu melimpahkan pahala tanpa hisab bagi orang-orang yang sabar. Musibah kadang-kadang bentuk kemuliaan, cinta dan kasih sayang Allah kepada dia. Harta, kekuasaan, jabatan, popularitas kadang-kadang itu bukti benci dan dihinakannya orang itu oleh Allah Azza wa Jalla. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah itu kalau mencintai suatu kaum, Allah akan memberikan ujian dan cobaan kepada mereka. Makanya manusia yang paling hebat ujiannya adalah yang paling soleh. Yang paling menderita dalam hidupnya adalah orang yang paling takwa. Siapa yang paling soleh, paling takwa? Para nabi. Asyaddun nasi balan al-anbiya. Thumma salihun, thumma al-amthal fal-amthal. Yubtala ar-rajulu ala hasbi dini. Fa in kana fi dini salabah zida lahu fil bala. Manusia yang paling hebat ujiannya, cobaannya, penderitaannya adalah para nabi. Kemudian orang-orang soleh. Kemudian orang yang di bawah itu dan di bawah itu, seseorang akan diuji berdasarkan kadar imannya. Makin hebat imannya, makin hebat ujian kepadanya. Ahasiban nas ayutsraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apa manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan berkata kami iman, padahal belum diuji. Iman itu harus diuji. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, berkata Rasulullah SAW, innallaha yu'tid dunya man yuhib wa man lam yuhib wa la yu'til iman illa man yuhib. Sesungguhnya Allah memberikan dunia
kepada orang yang Allah cintai dan kepada orang yang tidak Allah cintai, orang yang Allah benci juga yang Allah murkai dikasih dunia. Lihat orang-orang kafir. Lihat orang-orang ateis, lihat orang-orang yang jauh dari agama, bahkan menentang agama, musuh agama ini. Diberi enggak dunia? Ya diberi. Diberi kekuasaan, diberi kekayaan, diberikan jabatan, popularitas, dukungan banyak orang. Diberi oleh Allah. Itu dunia. Allah berikan dunia kepada orang yang Allah cintai dan kepada orang yang Allah murkai. Dunia ini bukan ukuran kemuliaan seorang di mata Allah. Tapi Allah tidak memberikan iman kecuali hanya kepada orang-orang yang Allah cintai semata-mata. Berkata sebagian salaf, rubba mustadrajin bini'amillahi alaihi wa huwa la ya'lam wa rubba maghrurin bisatrillahi alaihi wa huwa la ya'lam wa rubba maqtunin bithana'in nasi alaihi wa huwa la ya'lam. Betapa banyaknya orang yang tertipu dengan nikmat Allah kepada dia, tapi dia tidak tahu bahwa itu adalah tipuan bagi dia. Betapa banyaknya orang yang tertipu dengan ditutupnya dosa-dosa aib dia oleh Allah Azza wa Jalla, dia tidak tahu. Ada orang yang dosanya, aibnya, kejelekannya Allah tutup. Dia menyangka itu adalah kemuliaan Allah untuk dirinya. Padahal tidak. Ya, berdasarkan hal itulah maka ternyata dosa-dosa yang kita lakukan yang tidak ditobati mengundang turunnya azab. Tidak di dunia, tapi di akhirat, di alam kubur, di akhirat. Kadang di dunia ini orang semakin durhaka semakin kaya. Semakin durhaka semakin berkuasa. Semakin durhaka semakin tinggi jabatannya, semakin populer. Semakin dikenal luas oleh banyak orang, semakin didukung, semakin dipuji. Tapi beban dia di alam kubur, di akhirat menjadi semakin berat. Karena apa? Yaitu karena harus dipertanggungjawabkan semuanya dan akan dibalas. Ya, inilah kajian kita di pagi hari ini. Cukup sampai di sini saja. Dan sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Dan kepada ACP dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Mangga. Syukran Ustadz atas pemaparan materi yang disampaikan. Ikhwati iman azani Allah wa iyyakum, para pendengar dan pemirsa juga jamaah Majelis Ta'lim Mumtaz Indonesia dimanapun antum berada. Silakan yang akan bertanya silakan bisa melalui line telepon di nomor 02286862637. Baik, sudah ada penelpon yang masuk, ya silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, di mana? Bapak Jaja di Subang. Ya, Pak Jaja silahkan. Barakallahu fiik Ustaz. Wa fika barakallah. Bagaimana cara mempertahankan istiqomah Pak Ustaz? Gitu aja. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Jaja di Subang, barakallahu fiik. Bagaimana caranya agar kita bisa istiqamah di atas kebenaran? Taib, pertama perdalam tauhid dengan cara memperdalam asma dan sifat Allah Azza wa Jalla. Sebab fondasi dari semua istiqamah itu iman. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Sungguhnya orang-orang berkata Rabb kami Allah, kemudian istiqamah di atas itu. Jadi fondasi, landasan, asas dari sikap istiqamah adalah iman. Perdalam iman, perdalam tauhid, perdalam akidah, perkuat. Itu yang pertama. Yang keduanya, jangan lupa berdoa agar Allah mengistiqamahkan kita di atas kebenaran. Karena hati kita itu dikuasai, diatur, dibolak-balik oleh siapa? Oleh Allah Azza wa Jalla. Maka minta agar Allah mengistiqamahkan kita. Sering baca tuh ayat doa yang terdapat dalam Al-Quran. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Baca juga doa dalam hadis.
Rasul sallallahu alaihi wasallam sering berdoa, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma la ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Ya Allah, zat yang maha membolak-balikan hati, tetapkan hati saya di atas agama. Ya Allah, zat yang maha merubah-rubah hati, tetapkan hati saya di atas ketaatan kepadamu. Allahumma rzuqnal istiqamah. Allahumma rzuqnal istiqamah. Ya Allah, berikan rizki kepada saya berupa sikap istiqamah. Berdoa, minta kepada Allah, ya. Ini yang kedua, berdoa kepada Allah SWT. Ketiga, tetaplah ngaji. Karena ilmu ini melahirkan iman. Iman yang hakiki lahir dari ilmu. Ilmu ini hidayah. Ilmu ini adalah penyebab orang bisa istiqamah di atas kebenaran. Tentang bagaimana hubungan ilmu dengan iman dengan istiqamah sering kita jelaskan. Ini yang keempatnya. Yang ketiganya ya, tetaplah mengaji. Keempat, gaulah hanya dengan orang-orang soleh. Dekatkan diri kita dengan mereka. Orang berilmu, orang soleh, bisa istifadah dari ilmunya, dari kesolehannya. Nah, Nabi SAW menyatakan, ad-dinu al-maru ala dini khalili, falyandur ahadukum may khalil. Seseorang itu agamanya amat sangat dipengaruhi oleh agama kawannya. Maka hendaklah dia memperhatikan dengan siapa dia berkawan. Dan jauhi orang-orang yang rusak, yang bisa menyeret kita kepada keburukan. Karena keburukan akhlaknya, karena kelemahan imannya, karena kelalaiannya dalam menunaikan agama ini, karena kerusakan pemahamannya. Jauhi, nanti kita terpengaruh. Peribahasa dalam bahasa Arab menyatakan as-sahib sahib. Sahabat itu sahib. Sahib itu yang menarik, menyeret. Siapa yang bersahabat dengan orang baik, dia akan terseret menjadi orang baik. Siapa orang yang bersahabat dengan orang yang buruk, dia akan terseret menjadi orang buruk. Itulah beberapa kiat, di antara beberapa kiat agar kita istiqamah, ya. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Ustaz atas jawabannya. Baik, kita angkat dulu dari penanya di beliau dari tidak menyebutkan namanya. Telepon dulu. Oh iya, ada telepon. Ya, silakan. Halo. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Silakan. Hamba Allah dari Bogor, Pak Ustaz. Ya, silakan Bapak hamba Allah di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bapak langsung saja bicara di TV-nya dikecilkan dulu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha damang Pak Ustaz? Alhamdulillah sawang sulna. Baik, alhamdulillah. Abdi di Bogor Pak Ustaz. Bade naros. Pakai bahasa Indonesia apa ya? Ya Pak Ustaz. Oh ya, maaf. Di pengajian kami Pak Ustaz kemarinnya ada penjelasan, Ustaznya kasih tahu begini Pak Ustaz. Katanya ada dosa yang tidak akan diampuni sama Allah. Dia membawakan dalil tentang dalil orang yang bangkrut Pak Ustaz. Nah, mohon penjelasannya, apakah ini tepat pernyataan Pak Ustaznya seperti gini, artinya bertentangan tidak dengan surat Al-Maidah yang ayat 48 itu Pak Ustaz. Mohon penjelasannya. Syukron, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak hamba Allah di Bogor, ya, barakallahu fiik. Benar nggak ada dosa yang tidak diampuni? Iya ada. Kalau dosa itu tidak ditobati, tidak diampuni. Hadis tentang orang yang bangkrut itu orang yang zalim kepada orang lain karena menggibahinya, karena membulinya, memfitnahnya, menghinanya, kadang memukul dan seterusnya. Tidak tobat, ya tidak diampuni. Bangkrut dia. Ya.
Nah, termasuk dosa syirik tidak diampuni kalau dia tidak tobat. Apakah semua dosa kalau tidak tobat tidak diampuni? Enggak juga. Ada dosa walaupun tidak tobat dia diampuni. Oleh apa? Selain oleh tobat, mungkin oleh kebaikan-kebaikannya yang banyak. Allah berfirman, innal hasanati yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus dosa-dosa. As-salawatul khams, wal jumu'ah ilal jumu'ah, wa ramadan ila ramadan. Wa fi riwayatin wal umrah ilal umrah mukaffiratun liman bainahunna majtunibatil kabair. Salat yang 5 waktu, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, umrah ke umrah, itu menghapus dosa-dosa diantaranya. Karena itu kebaikan. Inna sadaqah tudfi'u ghadab rahman. Sadaqah itu bisa memadamkan kemurkaan Allah. Sedekah juga menghapus dosa. Jadi taubat menghapus dosa, kebaikan-kebaikan menghapus dosa. Ada lagi doa orang lain. Orang lain memintakan ampunan untuk kita, bisa terhapus dosa kita. Adapun syirik, hanya satu yang bisa menghapus dosa, itu taubat. Berhenti dari syiriknya. Kalau syirik ini terbawa mati, tidak ditaubati, maka tidak akan diampuni. Walaupun dia banyak kebaikan. Kebaikannya itu terhapus karena syiriknya. Lain asyrakta la yahbatanna amalu. Kalau kamu syirik, maka batal semua kebaikan-kebaikan kamu. Terhapus. Walaupun dia didoakan oleh seluruh kaum muslimin agar diampuni, nggak akan bisa diampuni kalau syirik. Hanya dengan taubat. Allah berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Sungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Maksudnya kalau kebawa mati. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Tapi Allah mengampuni dosa selain syirik. Walaupun tidak ditaubati, walaupun terbawa mati. Apakah semuanya? Enggak. Liman yasha, bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Siapa yang Allah kehendaki dosanya akan diampuni walaupun tidak taubat, mereka yang memiliki banyak kebaikan, mereka yang berpegang teguh kepada Quran dan Sunnah, mereka yang didoakan oleh banyak orang, mereka yang banyak infak dan sedekah dan seterusnya. Adapun orang yang bangkrut tadi, orang itu banyak dosa termasuk zalim ke orang tapi kebaikannya hanya sedikit. Tidak didoakan oleh orang lain, ya bahkan orang lain mendoakan keburukan karena dia zalim, kan jahat. Ya. Dia tidak berpegang kepada Quran Sunnah, malah banyak melakukan kebidahan. Nah, orang seperti ini yang tidak akan terampuni dosa-dosanya. Jadi tidak mutlak bahwa ada dosa yang tidak diampuni. Iya betul, dosa tidak akan diampuni kalau dia tidak tobat dari dosa-dosanya, ya. Dia juga tidak banyak melakukan kebaikan, dia juga tidak didoakan oleh banyak orang, ya tidak akan diampuni. Adapun kalau orang tersebut berdosa, zalim ke orang, tapi kemudian tobat, minta maaf, maka diampuni. Allah menyatakan, tubu ilallahi taubatan nasuha, asa rabbukum ayyukafir ankum sayiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Tobatlah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya tobat. Maka Allah akan menghapus dosa-dosa kamu dan akan memasukkan kamu ke dalam surga yang banyak mengalir sungai-sungai di bawahnya. Ya, demikian Pak hamba Allah di Bogor. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Baik, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita beralih ke penanya melalui pesan singkat. Assalamualaikum Ustaz. Dari hamba Allah, tidak menyebutkan tempatnya di mana. Apabila seorang wanita ahli ibadah menikah tanpa melibatkan ayahnya dan saudara kandung laki-lakinya dengan memilih orang lain sebagai wali nikahnya, apakah sah? Sedangkan ayahnya dan saudara kandung laki-lakinya masih ada, Ustaz. Mohon nasihatnya, silakan. Iya, ya boleh wanita menikah tanpa walinya, tanpa izin walinya. Kan yang berhak menikahkan wali, ayahnya. Kalau masih ada ayah. Kalau ayah sudah tidak ada atau tidak memungkinkan, ada kakak kandungnya, ada adik kandungnya, laki-laki yang sudah balik.
Ini walinya ada kemudian dinikahkan oleh orang lain, yang nggak boleh begitu. Sekarang ini di hukum positif yang berlaku di kita, si wali mujbirnya ini, wali yang berhak ini boleh membatalkan pernikahan itu. Dan bisa mempidanakan semua orang yang terlibat di sana. Yang menjadi walinya bisa dipidanakan. Yang menjadi saksinya bisa dipidanakan. Ya. Karena apa? Karena mereka tidak berhak untuk menikahkan. Merebut hak orang lain untuk menjadi wali. Maka si wali yang sebenarnya bisa menuntut orang itu di mata hukum. Tak boleh seorang pun wanita, gadis ataupun janda yang masih memiliki wali, tapi dia dinikahkan oleh orang lain sebagai walinya. Kecuali bagi yang memang tidak memiliki wali. Fanistajara fal hakim waliyun liman la waliyalah. Jadi kalau tidak punya wali, maka hakim menjadi wali bagi wanita-wanita yang tidak punya wali. Adapun yang masih punya wali, maka harus dinikahkan dengan walinya, ya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Baik, syukran Ustadz atas jawabannya. Kita beralih ke penanya selanjutnya dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenaan dengan kajian pagi ini Ustadz, pertanyaannya, jika kami keluarga 5 bersaudara memiliki harta warisan berupa sebuah rumah, yang sekarang rumah itu ditempati oleh 2 saudara kandung saya, sudah hampir 10 tahun rumah itu belum dijual dan dibagi-bagikan kepada ahli warisnya karena beberapa pertimbangan, salah satunya 2 orang saudara kandung itu belum mampu atau cukup untuk membeli rumah. Kami sebagai keluarga tidak berani untuk mengungkit-ungkit tentang rumah warisan tersebut karena takut menyinggung perasaan kedua saudara saya itu. Apakah 2 orang saudara saya itu sudah berbuat zalim kepada ahli waris yang lain Ustadz? Sedangkan secara keuangan mereka belum mampu dan sepertinya saudara kandung saya itu belum maksimal dalam ikhtiar karena masih banyak waktu yang disia-siakan berleha-leha. Mohon pencerahannya Ustadz, silakan. Iya, kalau warisan belum dibagi-bagi, itulah dampak buruknya. Ada kecemburuan, ada ketidakridhaan. Dan itu menjadi salah satu penyebab retaknya hubungan persaudaraan di antara mereka, ya. Jadi harus sesegera mungkin dibagikan karena harta warisan itu sedekah dari si mayit kepada ahli warisnya dan memperoleh pahala dari warisan yang dibagi-bagikannya itu. Kalau belum dibagikan, ya kerugian bagi mereka karena kezaliman para ahli warisnya, ya. Segera bagi. Agar apa? Agar setiap orang hanya menggunakan apa yang menjadi haknya. Agar orang tidak ada yang menikmati hak orang lain. Seperti yang sekarang terjadi. Adapun kalau kedua orang saudara itu belum mampu, ya nanti dari uang bagian warisan dia bisa belikan rumah kecil umpamanya. Itu haknya. Atau kalau tidak cukup minimal bisa ngontrak dan itu akan mendorong dia untuk berusaha, bekerja, mencari uang untuk bisa memiliki rumah. Minimalnya memperpanjang masa kontrakannya. Kalau enggak ya berleha-leha seperti sekarang. Kedua saudara itu menikmati hak orang lain. Dan orang lain yang memiliki hak belum tentu apa? Belum tentu ridho. Seperti pengaduan dari si penanya ini belum tentu ridho. Maka zalim enggak? Ya zalim. Karena apa? Karena menggunakan hak orang lain yang bukan haknya. Tidak boleh yang seperti itu. Terus bagaimana kalau menggugat enggak enak dengan perasaannya? Daripada dia celaka. Kalau sayang secara hakiki, bebaskan dia dari kezaliman itu. Membebaskan orang dari kezaliman adalah menolong orang dari kezaliman dengan menghentikan kezaliman dia. Kata Nabi SAW, unsur akhaka zaliman au mazluman. Tolong saudaramu, baik yang zalim ataupun yang dizalimi. Kata para sahabat, hadzal mazlum.
Fama balu zalim. Ini orang yang dizalimi, korban kezaliman, iya betul harus ditolong. Tapi menolong orang yang zalim gimana? Kata Nabi SAW, cegah dia dari kezalimannya. Hentikan dia dari berbuat kezaliman itu. Kalau kita sayang, ya daripada dia celaka menanggung dosa yang amat sangat lama. Apalagi tadi sudah 10 tahunan. Kumpulkan saudara-saudara para ahli waris itu, berikan muqaddimah. Ini berdasarkan keterangan dari agama kita begini. Untuk menyelamatkan dari kezaliman, ya yuk kita bagi. Nanti orang yang belum punya rumah itu, nah bagian dia nanti belikan rumah kecil, buatkan rumah kecil untuknya. Kalau kurang nanti dibantu oleh saudara-saudaranya bagian dari waris itu sendiri. Tapi nggak semuanya lah. Yang lain juga butuh gitu ya. Nah, jadi lebih baik musyawarahkan seperti itu agar semuanya terbebas dari kezaliman atau tidak menjadi korban kezaliman. Ya, wallahu a'lam. Silakan. Syukran Ustaz atas jawabannya. Kita beralih ke penanya selanjutnya melalui pesan singkat. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya dari Asep di Sukabumi. Orang tua ana sudah meninggal pas waktu hidupnya pernah melakukan kesyirikan. Mungkin itu karena ketidaktahuan ilmu tentang kesyirikan tersebut. Apakah dosanya akan diampuni? Bagaimana sikap seorang anak untuk berbuat kebaikan kepada orang tua, kepada beliau atau orang tua tersebut? Silakan. Barakallahu fiik. Asep ya di Sukabumi. Ya, semoga orang tuanya dulu melakukan perbuatan syirik karena kebodohan, karena ketidaktahuan. Maka dia tidak boleh divonis musyrik atau murtad atau kafir keluar dari Islam. Enggak. Dia masih muslim. Tapi muslim yang berdosa besar. Tidak boleh dicapnya musyrik orang yang melakukan syirik karena kebodohan, didalili oleh hadis yang dikenal dengan sebutan Zatu Anwat. Para sahabat pernah berkata, ya Rasulullah ij'al lana Zata Anwat kama lahum Zatu Anwat. Wahai Rasulullah, buatkan untuk kami Zatu Anwat. Tuh mereka juga orang musyrik punya Zatu Anwat. Zatu Anwat itu sejenis jimat yang terbuat dari kayu, tempat menggantung, menyimpan pedang-pedang atau senjata-senjata untuk perang. Sehingga kalau disimpan di sana menjadi sakti gitu, menjadi benda pusaka. Para sahabat minta itu, karena orang-orang musyrik punya itu. Apa kata Nabi SAW? Kalian telah meminta kepadaku seperti permintaan umat Musa kepada Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Buatkan bagi kami patung sembahan. Seperti mereka juga punya patung sembahan. Minta Zatu Anwat sama dengan minta patung sembahan. Syirik apa tidak? Iya syirik. Para sahabat sudah terjerumus ke dalam perbuatan syirik. Karena tidak tahu. Oleh Nabi SAW tidak disuruh syahadat lagi. Tidak dicap, oh kalian sudah murtad, hayo syahadat lagi. Tidak. Tapi diberitahu itu syirik. Sudah. Menunjukkan pelaku syirik karena kebodohan tidak otomatis musyrik. Dia cukup bertobat dari hal itu. Ya, semoga orang tua penanya juga tadi seperti itu. Apa yang harus dilakukan oleh anaknya? Doakan ampunan, doakan rahmat, doakan kebaikan di alam kubur, doakan agar terhindar dari azab kubur, doakan agar memperoleh nikmat kubur, doakan agar selamat dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga. Baca tuh dalam solat atau juga di luar solat, doa solat janazah, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wasi' madkhalahu. Sampai dengan kalimat terakhir wa adkhilhul jannah wa'idhu min adzabin nar wa adzabil qabr. Hafalkan doa itu, baca dalam sujud-sujud kita dalam salat. Salat fardu ataupun salat sunat. Baca juga di luar salat. Ba'da salat, setelah beres salam, wirid, setelah beres wirid seperti yang dicontohkan lalu berdoa. Bacain sesering mungkin untuk orang tua yang sudah meninggal. Infak dan sedekah atas nama orang tua. Terutama jadikan diri kita sebagai anak menjadi anak yang soleh dan solihah. Itu yang akan menyelamatkan orang tua di alam kubur nanti dan alam akhirat nanti ya. Wallahu a'lam. Silakan. Baik, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita beralih ke penanya melalui line telepon. Ya, silakan.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Bu Yati, Ustaz. Oh iya, Bu Yati. Silakan. Silakan Bu Yati. Keluar tema, Ustaz. Iya. Ini kalau kita udah mau syukur wudu gitu, Ustaz. Iya. Udah wudu, kan harusnya jangan berkata-kata dulu gitu ya, Ustaz ya. Nah, kalau ada tamu, terus ada perlu apa gitu yang ini dibatalkan dulu, ada penting. Lagi udah sholat juga gitu, udah takbiratul ihram. Dibatalkan dulu, apa boleh nggak Ustaz? Sah nggak gitu? Itu aja Ustaz, syukran jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, barakallahu fiik wa jazakillahu khaira. Ibu Yati di Melong Green. Ya. Kalau setelah wudu mau syukur wudu, apakah betul nggak boleh berkata-kata? Nggak betul, boleh berbicara. Karena masih belum sholat. Tidak ada larangan berbicara sebelum sholat syukur wudu. Seusai wudu lalu berdoa, ya dengan doa seusai wudu boleh berkata-kata, boleh berbicara walaupun belum sholat syukur wudu. Ada tamu ya layani tamu dulu karena sholat syukur wudu sunnah, melayani tamu itu wajib, memuliakan tamu itu wajib. Maka na yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah muliakan tamu. Wajib hukumnya. Adapun sholat syukur wudu sunnah. Dahulukan yang wajib. Syukur wudunya bisa ditunda nanti. Layani dulu tamu. Ya. Jadi dibolehkan untuk berbicara, melayani tamu atau melakukan apapun sebelum sholat syukur wudu seusai wudu. Adapun kalau kita sudah takbiratul ihram, Allahu Akbar, ternyata ada yang salam, ada tamu, ya teruskan dulu sholat. Jangan dulu membatalkan, ya. Kalau sudah memulai takbiratul ihram, baru takbir Allahu Akbar, baru mau baca doa iftitah, tiba-tiba bel berbunyi, teng tong, atau ada yang salam, assalamualaikum. Biarkan dulu, laksana apa? Teruskan sholat. Untuk memberitahu tamu bahwa kita sedang sholat, boleh takbirnya dikeraskan. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Si tamu tahu, oh ini lagi sholat. Dia akan nunggu. Kalau umpamanya ada orang lain di rumah kita, biarkan orang lain yang membukakan pintu untuk tamu, menyuruhnya masuk dan menunggu sampai kita selesai sholat. Maka sholat kita jangan lama-lamain. Malas nih ada tamu. Lamain sholatnya. Biasanya 5 menit beres, ini setengah jam. Nggak boleh. Percepat. Ya sholatnya kemudian layani tamu tersebut. Ya wallahu a'lam. Terakhir ya. Syukran Ustadz atas jawabannya. Dari Ummu Arif, pertanyaan melalui pesan singkat dari Ummu Arif. Assalamualaikum Ustadz. Saya mau tanya makna dari surat Al-Isra ayat 29 dan Al-Furqan ayat 67. Apakah artinya bahwa sedekah itu ada batasannya, tidak boleh sebanyak-banyaknya? Kalau ada batasnya, batasannya seperti apa? Jazakallahu khair. Iya. Dari Ummu Arif di Cimahi Utara. Ummu Arif di Cimahi Utara, ada nggak batasan sedekah? Selama dia hidup dan sehat tidak ada. Boleh seluruh hartanya disedekahkan dalam keadaan sehat walafiat. Ini dilakukanlah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dilakukan juga oleh Umar setengah dari hartanya. Dilakukan juga oleh Tolha semuanya. Ya, Umar bin Khattab menyatakan amarana Rasul sallallahu alaihi wasallam an natasaddaqa wa wafaqa indi mal. Faji'tu binisfi mali. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk bersedekah. Kebetulan saya punya harta. Saya datang dengan membawa setengah dari harta saya. Setengahnya juga banyak. Bayangkan kalau hartanya total umpamanya 200 juta, 100 juta diambil. Kata Nabi SAW, ma abqaita li ahlik. Apa yang kamu sisakan untuk keluargamu? Kata Umar, abqaitu lahum mithlah. Aku sisakan bagi mereka sejumlah ini juga. Karena setengahnya dibagi dua. Faja Abu Bakrin bikulli ma indahu. Tiba-tiba datang Abu Bakar membawa seluruh harta yang dimilikinya. Semuanya. Bukan setengah. Kalau Umar hanya setengah.
Ditanya oleh Nabi SAW, "Ma abqaita li ahlik?" Apa yang kamu sisakan untuk keluargamu? Beliau menjawab, "Abqaitu lahumullah wa rasulah." Saya sisakan bagi mereka Allah dan Rasulnya. Ini menunjukkan boleh semuanya, ya. Tolha, suatu saat Tolha itu punya cucu namanya juga Tolha. Tolha bin Yazid bin Tolha. Tolha punya anak namanya Yazid, Yazid punya anak namanya Tolha. Kakek dengan cucu namanya sama. Karena kekaguman sang anak kepada ayah, akhirnya anaknya dia dikasih nama ayahnya. Kata Tolha sang cucu, "Kak, nenek saya menceritakan kepada saya." Siapa neneknya? Ya istrinya Tolha sang kakek. Kata neneknya, suatu saat Tolha masuk menemui dirinya dalam keadaan murung, dalam keadaan seperti sedih. Maka sang istri berkata, "Apakah ada tingkah laku atau ucapan saya yang membuatmu sedih, murung? Kalau ada, maafkan." Kata sang Tolha, "Tidak. Ni'ma halilatul mari anti." Tidak. Sebaik-baik istri seseorang adalah engkau. Engkau itu istri yang terbaik. Ini bukan basa-basi, benar. Fama sya'nuka, lalu kenapa? Masalahmu apa sampai kelihatan sedih? Apa jawabnya? Jawabnya aneh. Kata dia, "Innal mala indi qad kathurat wa akrabani." Karena harta yang saya miliki nambah banyak. Ini yang membuat saya sedih. Bayangkan, sedih karena hartanya tambah banyak. Kalau kita kan sebaliknya. Kalau hartanya banyak, sumringah, cengenges, ya. Tapi kalau harta kita berkurang, setengahnya atau lebih, hampir habis, baru kita sedih. Harta kita bisa dilihat dari wajah kita. Kalau kita. Ini mah sebaliknya, sedih karena hartanya banyak. Kata istrinya, "Udah, bagikan saja." Lalu dibagikan sampai tidak tersisa walaupun 1 dirham. Si sang anak ini, Tolha yang cucu ini penasaran berapa harta yang dahulu dibagikan. Dia nyari orang yang dulu disuruh oleh kakeknya. Kam kanal malu yuqassam. Berapa banyak harta yang dahulu dibagikan? Disebut 400 alaf dirham. Disebut 400.000 dirham. Semuanya dibagikan habis. Kita belum tercengang karena masih dirham loh, belum rupiah. Berapa kalau dirupiahkan? 1 dirham itu 70.000 rupiah. Jadi kalau umpamanya 400.000, kali aja 70.000. 4 kali 7 berapa? 28 ya. 400.000 nolnya berapa? 5. 70.000 nolnya berapa? 4. 5 tambah 4, 9. 28 dengan 9 nol. Berapa tuh? 28 miliar. Dibagikan semuanya sampai habis, baru plong semuanya. Bayangkan, ada nggak orang zaman sekarang punya 28 miliar dibagi semua sampai habis? Nggak ada. Itu semua menunjukkan tidak ada batasan untuk infak dan sedekah walaupun seluruh harta. Ya. Adapun hadis Sa'ad bin Abi Waqqas ketika dia sakit keras berwasiat mau menginfakkan 2/3 dari hartanya nggak boleh, setengahnya nggak boleh, 1/3 baru boleh, sehingga maksimum 1/3, maka itu berkaitan dengan wasiat. Kalau wasiat berkaitan dengan hak ahli waris, orang itu sudah sangat sakit parah mau mati gitu ya, maka hartanya ada kaitannya dengan ahli waris. Maka tidak boleh mewasiatkan seluruh hartanya dengan tak meninggalkan apapun untuk ahli warisnya. Oleh karena itulah maka untuk wasiat maksimal 1/3, untuk infak dan sedekah
yang dilakukan dalam keadaan sehat maka boleh seluruhnya. Ya, cukup ya sampai sini dan insyaallah kita akan sampai lagi pada pertemuan di Senin berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.